Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak, Ibu, sahabat PNS? Tentunya ya, di dalam menjalankan tugasnya ini tetap semangat dan terus mengabdi untuk melayani masyarakat. Baik Bapak, Ibu, sahabat PNS, saya hadir untuk menyampaikan informasi ya, khususnya untuk para PNS. Informasi ini adalah berupa daftar tunjangan PNS yang dihapus tahun 2024. PNS hanya terima gaji saja ya. Jadi hanya terima gaji saja, di mana tunjangan PNS yang melekat selama ini ya akan dihapus di tahun 2024 dan PNS hanya mendapatkan gaji saja. Tapi seperti apa? Apakah berkurang ataukah bertambah ataupun tetap saja ya? Karena dengan dihapuskannya tunjangan-tunjangan tentunya ini akan mempengaruhi ya gaji yang diterima PNS selama ini. Baik, mari kita simak bersama. Ini berdasarkan rancangan ya, rancangan gaji untuk PNS yang baru ya di tahun 2024 ini. Seperti apa? Mari kita simak bersama ya, Bapak Ibu. Bangkapos.com. Pemerintah Indonesia saat ini tengah mempersiapkan aturan terkait perubahan sistem pengajian ya, sistem penggajian pegawai negeri sipil PNS. Perubahan besar ini direncanakan akan menjadi agenda prioritas kerja pemerintah pada tahun 2024 mendatang. Nah, ini sedang dikaji dan rancang ya, adanya perubahan tentang sistem penggajian untuk PNS. Apabila aturan ini diberlakukan, maka akan diimplementasikan sistem gaji tunggal atau single salary bagi PNS. Nah, tentu Bapak Ibu sahabat PNS ya sudah seringkali mendapatkan informasi mengenai sistem ya atau skema gaji tunggal atau salary ya, single salary. Nah, dalam sistem ini semua tunjangan yang selama ini diterima oleh PNS akan dihapuskan. Nah, sebagai penggantinya PNS akan menerima gaji pokok yang mencakup semua tunjangan yang sebelumnya diberikan. Jadi gaji gaji yang akan diterima nanti ya di 2024 itu termasuk tunjangan, hanya tunjangan itu tidak diperinci ya, tetapi disatukan jadi gaji pokok ya, gaji PNS. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarta menjelaskan konsep dari kebijakan ini dalam rapat kerja Raker Bersama Komisi 11 DPR RI pada Senin 11 September 2023. Menurutnya, konsepnya adalah penerapan sistem pensiun dan gaji tunggal bagi aparatur sipil negara atau ASN. Sistem gaji tunggal ini akan menghapuskan komponen tunjangan-tunjangan yang selama ini ada dalam penggajian PNS. Namun gaji pokok akan diperbesar dalam sistem ini. Nah, ini terjawab ya Bapak Ibu sahabat PNS, bagaimana gaji pokok yang akan diterima itu akan lebih besar ya. Tetapi tunjangan-tunjangan akan dihapus, hilang, akan dihilangkan dalam arti dalam catatan ya, tetapi sudah digabung menjadi satu, yaitu dalam gaji tunggal. Dengan demikian tunjangan anak, tunjangan istri, tunjangan beras, dan tunjangan
lainnya akan menjadi bagian dari gaji pokok PNS. Keputusan untuk menerapkan sistem gaji tunggal ini didasarkan pada perbedaan yang tidak terlalu signifikan antara gaji pokok PNS dari golongan terendah hingga tertinggi. Nah, ini yang melatar belakangi ya, karena pembeda gaji yang diterima itu tidak didasarkan pada perbedaan yang tidak terlalu signifikan ya, hanya sedikit ya antara golongan yang terendah sampai yang tertinggi itu. Nah, ini untuk itu pemerintah akan mengubah supaya adil ya, karena yang kerja keras, yang tugas kerjanya banyak ya, itu perlu diberikan gaji yang lebih tinggi. Saat ini gaji pokok PNS berkisar antara 1,5 juta hingga 4,5 juta per bulan. Sementara itu, idealnya selisih gaji antara golongan terendah dan tertinggi seharusnya minimal 10 kali lipat. Nah, dengan dasar inilah ya Bapak Ibu sahabat PNS, karena saat ini ya gaji pokok golongan terendah sampai tertinggi itu bedanya sedikit ya, tidak signifikan. Makanya pemerintah memperhatikan, karena dilihat dari kerjanya, tugasnya berat dan sebagainya ya, itu maka idealnya itu antara terendah sampai tertinggi itu 10 kali lipat. Nah, makanya ada informasi ya, kalaupun diterapkan itu maka itu naiknya tinggi sekali ya, 10 kali lipat gaji yang akan diterima untuk golongan yang pejabat tinggi ya. Sistem gaji tunggal akan memperhitungkan bobot atau grade nilai kinerja jabatan PNS. Nah, ini jadi sistem single salary itu akan memperhitungkan bobot atau grade nilai kinerja jabatan PNS. Gaji akan dihitung sesuai dengan beban kerja, bobot jabatan dan capaian kinerja ya masing-masing PNS ya. Jadi kalau sekarang ya yang Bapak Ibu sahabat PNS ya terima itu gaji antara golongan terendah sama tertinggi ya, yang lebih berat pekerjaannya itu tidak terlalu beda. Nah, untuk itu di single salary ini akan diperhitungkan ya, dipertimbangkan sesuai dengan beban kerja, bobot, jabatan, dan capaian kinerja masing-masing PNS. Ini akan mendorong para aparatur sipil bersaing ya, bersaing untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, ini ya bagus sekali ya. Istilahnya tujuannya adalah agar para aparatur sipil negara ini bersaing ya untuk meningkatkan kinerjanya di pelayanan publik sehingga bisa mendapatkan gaji single salary yang tinggi ya. Dalam sistem gaji tunggal, total penghasilan PNS akan dinilai mulai dari grade 1 hingga grade 17. Dan untuk golongan mulai dari step 1 hingga step 10. Jadi ada 17 grade ya untuk sistem gaji tunggal, itu penghasilannya dinilai mulai dari grade 1 sampai 17. Untuk golongan itu dari step 1 sampai step 10. Nah, ini berbeda ya dengan yang selama ini. Sebagai contoh, PNS golongan tertinggi yang masuk ke grade 1 step 10 akan memiliki gaji bersih minimal sekitar 5,4 juta. Gaji bersihnya ya untuk golongan terendah ini ya. Sementara PNS yang menempati grade 17 ya, yang tertinggi, di step yang sama dapat menerima penghasilan bersih hingga 57,2 juta. Nah, ini. Jadi pada step tertingginya adalah 57,2 juta.
selama ini PNS menerima beberapa tunjangan ya selain gaji pokok seperti tunjangan kinerja atau tukin, tunjangan istri atau suami, tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan jabatan ya, tunjab. Nah, tunjangan-tunjangan ini ya berbeda-beda tergantung pada berbagai faktor seperti jabatan dan instansi tempat PNS bekerja. Dengan adanya perubahan ini, pemerintah berharap dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran serta meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya manusia PNS di Indonesia. 5 tunjangan PNS ya yang selama ini PNS terima, yaitu sejumlah tunjangan selain gaji pokok. Pertama tunjangan kinerja ya, kemudian tunjangan istri dan suami atau suami, tunjangan anak, tunjangan makan, tunjangan jabatan ya. Nah, ini untuk golongan ya. Gaji pokoknya golongan 1 antara 1.560 1A ya sampai 2.335.800. Nah, untuk ini jadi antara 1A itu 1.560.800 hingga 1D yang ini kisaran tertingginya adalah 2.686.500 ya. Golongan 2 2.022.200 hingga 3.820.000. Nah, untuk golongan 3, 3A 2.579.400 hingga untuk golongan 3D tertinggi 4.797.000. Kemudian golongan 4A 3.044.300 hingga 4E-nya itu adalah 5.901.200. Nah, demikian ya, semoga informasi ini bisa menambah wawasan ya, pemahaman Bapak Ibu ya mengenai wacana yang sekarang jadi rame ya mengenai single salary. Jadi Bapak Ibu silakan ikuti informasinya. Ini akan diterapkan di tahun 2024. Nah, ini sedang dikaji dan ini sudah diterapkan di KPK ya, KPK dan PPATK. Nah, ini semoga ada mendapatkan hasil ya yang menyangkut rasa keadilan, rasa kesejahteraan dan rasa untuk kompetisi di dalam peningkatan kinerja. Terima kasih Bapak Ibu telah menyimak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, isi komentarnya dan share video ini ke grup-grup WA lainnya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.